Well, aku nih masih kerja part time. Di sini dia masih part time atau kayak sudah full time semua? Oh, tinggal sedikit ya. Yang part time cuma sedikit. Nah, sekarang baru ngaku. Oke. Ya nggak apa-apa. Apa namanya? Sebenarnya part time itu kalau aku bilang berarti nggak full timer, benar-benar ngerjain insurance dari pagi sampai malam. Sebenarnya kalau aku ngomong part time itu lebih kayak kita udah biasa kerja ikut orang yang kayak 9 to 5 atau kalau nggak gitu kita punya toko sendiri yang harus buka toko dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi nggak bisa waktu fleksibel mungkin untuk prospek. Sebenarnya kalau ngomong masalah jam kerja, semua orang punya kesibukannya masing-masing, bener ya. Maksudnya kayak ada orang yang kerja ikut orang, ada orang yang kerja sendiri, ada orang yang pengangguran. Jadi kalau misalnya kayak mau ngomong masalah jam kerja, aku bilang ya sebenarnya kalau ngomong sistemnya Prudential ini bagus sih, Vel. Kayak ada income segini, ada apa namanya masa depan yang bagus kayak gitu. Tapi aku nggak punya waktu. Maksudnya kayak aku gimana caranya ngatur waktu? Aku kayak udah nggak ada waktu lagi. Sekarang kembali lagi, sorry banget kalau aku harus bilang kalau memang pengen sukses harus ada harga yang harus dibayar, harus ada harga yang harus dibayar. Di situ terserah. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya kayak kepengen bisa sukses, berarti kayak istilahnya ya udahlah capek dulu kayak gitu. Pulang dari kerja harus tetap ketemu sama orang. Pulang dari mana habis ngerjain sesuatu masih tetap harus ketemu sama orang, tetap harus prospek, tetap harus activity untuk Prudentialnya sendiri. Dan itu barusan jalan. Sekarang mau kayak ngomong, aku udah usaha sih, Vel. Oke, sekarang selama dari awal sampai akhir berapa banyak nasabah yang sudah di prospek? Kalau misalnya kayak sebenarnya ya nggak banyak juga yang di prospek ya. Kalau gitu jangan berharap untuk closing, sebenarnya kayak gitu. Kembali lagi kalau kepengen sukses, aku kepengen duitnya banyak ya kan, tapi aku juga jarang activity. Terus habis itu apa namanya? Ya aku juga nggak mau capek. Nasabah datang sendiri. Kan nggak mungkin kayak gitu. Sebenarnya sama, kita ngerintis pekerjaan apapun itu mulainya juga dari nol. Masa sih tiba-tiba kayak perusahaan-perusahaan yang kalian tahu lah istilahnya kayak teman-teman sekarang ngeliat apa ya perusahaan apapun lah istilahnya kayak kita ngomong Dunkin Donat, kita mau ngomong brand atau segala macam, mereka masih tiba-tiba muncul langsung rame. Ya maksudnya kan semua orang butuh proses, bahkan mereka selalu bikin promo-promo dan sebagainya hanya supaya apa? Menarik pelanggan dan orang-orang tahu pekerjaannya. Maksudnya kayak ada loh tempat makan ini, ada loh roti ini, ada loh ini. Jadi kan kita bikin promo dan sebagainya. Jadi kan kita nggak mungkin bilang di asuransi buy one get one free, kan nggak mungkin, ya kan? Jadi kita gimana caranya? Ya udah, buat aku caranya kita untuk jual diri itu istilahnya bukan cuma sekedar loh. Karena kalau misalnya kayak nggak jual diri, buat aku kayak jelas asuransi tuh di Indonesia tuh banyak banget. Kenapa harus milih Valley? Kenapa harus milih teman-teman sekalian? Kenapa kok nggak di sana aja kayak di asuransi sana? Kenapa kok harus di aku? Sebenarnya kita jual diri dalam konotasi yang positif. Jadi kalau sambil ngetipin om-omnya ya kelilipan. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya kita jual diri dalam konotasi yang positif, gimana caranya? Contoh ya, kalau aku jual diri itu nanti ada sih sebenarnya selanjutnya. Kalau aku jual diri, salah satu contohnya itu kalau aku ketemu sama nasabah, dia tahu aku tuh jarang ada di satu tempat. Jadi maksudnya aku tuh keliling terus. Tiap hari tuh semua orang tuh tahu kalau misalnya kayak aktivitiku tuh nggak bisa diam yang kayak di satu tempat itu nggak mungkin. Orang-orang tahu Prudential, Valley itu nggak jauh Prudential sama kayak apa. Menurut aku jual diri gitu. Jadi dengan ketemu sama nasabah aja, nasabah yang bingung cari aku, bukan aku yang nyari nasabah. Kan apa? Waktuku udah repot banget. Nah, di situ salah satunya contoh. Itu salah satu menurutku salah satu cara untuk branding diri dan jual diri gitu loh. Bukan cuma sekedar kayak besok kamu bisa nggak? Oh nggak bisa. Oke. Kalau misalnya lusa gimana? Aku lusa juga nggak bisa. Aku ada ketemu orang. Kalau 3 hari lagi gimana? Berarti setiap hari kerjanya cuma ngerjain orang itu doang, nggak ngerjain yang lainnya kayak gitu. Jadi jam kerja menurutku itu penting. Apa namanya ada harga yang harus dibayar. Tiap hari kerja udah kayak kalau ngomong kayak nggak ada waktu dan sebagainya salah satu excuse lah. Kalau misalnya kepengen memang benar-benar sukses, coba bayar harga. Dan kalau enggak, cobalah selama 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu menurutku salah satu progres yang luar biasa. Kalau misalnya kayak tiap hari benar-benar activity, tiap hari tetap benar-benar ketemu orang, percayalah selama 1 tahun usaha luar biasa, nggak bakal nyesel kok. Aku 6 tahun pun selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat
nyesel. Karena jujur aja, setelah keluar dari maksudnya kayak setelah aku coba dari Prudential guys, aku coba sekarang ngejalanin yang namanya passion, ya kan? Kita kan anak muda kebanyakan lebih suka passion kan. Oke, aku coba deh jalanin passion. Nah, apakah passion itu selalu duitnya lebih besar daripada Prudential? Enggak juga, enggak gampang loh. Kalau misalnya mau buka usaha apa, sekarang boleh kasih angkat tangan, maksudnya kayak nunjukin kira-kira pekerjaan apa yang kayak cuma sekedar aku besok mau jalanin ini dan besok langsung sukses. YouTuber aja loh, ngototnya luar biasa tiap hari. Maksudnya loh, maksudnya kan ngotot kan, nggak pernah kan tiba-tiba langsung satu hari, kecuali viral ya. Itu pun juga sebenarnya viral karena apa? Karena banyaknya konten yang sudah dibikin, ketemu nih ada satu konten yang menarik dan akhirnya bisa viral kayak gitu. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya ngomong soal masalah ngerintis semua kerja itu pasti butuh Oke, dan yang aku bilang kerja itu pakai hati, bukan cuma sekedar gimana how to closing, tapi kayak gimana caranya kita bantu orang lain kayak gitu. Yang pertama aku percaya sama namanya hukum tak bertuai. Kalau kita ketemu sama orang tujuannya kayak closing, begitu dia punya polis kita bilang apa tutup aja polismu yang lama, buka polis yang baru, buka polisnya aku. Buat aku, kalau misalnya udah kebiasaan dengan cara sistem yang seperti itu, suatu hari kalian juga pasti akan digituin sama orang, teman-teman juga pasti digituin sama orang. Jadi jangan ngebiasain diri untuk kayak gimana caranya closing, pokoknya closing. Begitu kita kerja pakai hati, wis tak percaya nasabah itu bisa kelihatan kok. Nasabah satu nggak kelihatan, masa 10 orang kita mau bantu nggak ada satupun yang akhirnya bisa ngelihat hasil, maksudnya kayak usahanya kita. Ada juga orang yang nganggur telepon aku, kalau kamu di Prudential Travel ini loh, polis kok ternyata kayak gini. Dia tuanya duit terus minta aku dijelasin. Aku bilang loh sih, agenmu tuh mana? Aku bilang kayak gitu. Terus jadi intinya si temanku ini dia tuh sudah jadi agent, tapi leadernya tuh nggak terlalu ngurusin dia. Intinya kayak cuma disuruh upgrade gitu doang, tapi nggak disuruh jualan gitu, cuma sekedar jadi agent terus habis itu buka polis sendiri. Karena sebenarnya orang ini sudah tak rekrut, tapi langsung disikat sama orang itu, ya kan? Terus habis itu habis disikat suruh closing sendiri, terus nggak diurus kayak gitu. Terus dia telepon sama aku, Pak sebenarnya PPH Polsek kayak apa sih? Aku jelasin panjang lebar dan sebagainya. Oh ya oke thank you lah gitu, tak omong sama agentku, tak suruh merubah kayak yang kamu bilang kayak gitu. Jadi aku balik lagi kayak bilang, gila banget ya. Kayak aku ngabisin waktuku tuh ada setengah jam, 1 jam gitu buat teleponan sama dia untuk anak. Kan balik lagi, dia barusan nikah, maksudnya baru habis ini juga dia soon bakal punya baby. Kalau misalnya kayak dia punya polis yang cuma sekedar leadernya tuh, waktu itu malah nyuruh PPH plusnya dia itu disuruh tutup yang, maksudnya yang lama itu kan dia ikut yang PPH, dia suruh tutup, suruh buka lagi PPH plus sama leadernya disuruh kayak gitu. Ya aku bilang, ya sekarang kalau kamu kayak gitu, maksudnya kayak justru Prudential tuh malah ngasih kesempatan buat kamu bisa upgrade tanpa harus melewati masa tunggu, tanpa harus ngulang lagi bayar akuisisi, bahkan nggak ada lagi ngulang. Maksudnya kayak itu benar-benar murah gitu loh. Kamu malah orang itu malah disuruh tutup, suruh buka baru lagi. Dari situ aku cuma ngerasa kalau misalnya aku nolong orang ini pasti ada berkat yang lainnya lagi kok. Jadi tujuannya kalau kita ketemu orang bukan closing, tapi bantu orang. Jadi aku percaya dari hukum tak bertuai ini. Begitu aku pernah ketemu sama salah satu nasabah, dia tuh kayak cuma ngomong, Vel, apa tuh namanya, tolong dong, aku tuh mau klaim tapi kayak susah. Dia maksudnya kayak nggak ada agentku yang bantuin aku untuk klaim. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa, Ci, tak bantuin. Aku bantuin sampai nggak karuan karena waktu itu klaimnya dia juga waktu itu lumayan ribet. Akhirnya aku pas bantuin sampai akhirnya klaim itu keluar. Lalu dia bilang, Vel, tapi sorry ya, aku nggak bisa memindahkan caseku ini ke kamu karena caseku nya aku ngambil di saudaraku. Jadi kayak daripada aku berantem sama saudaraku, oh nggak apa-apa, lanjutin aja sama case yang, maksudnya sama saudaraku tuh lanjutin aja, aku nggak masalah. Nanti istilahnya kayak aku ngomong sendiri, maksudnya kayak aku percaya kayak bukan kenal dari kamu, yang penting klaimmu keluar aja. Aku udah bisa kayak istilahnya sebenarnya aku bisa posting, aku bisa ngomong sama orang, klaimnya orang bisa cair loh, aku yang bantuin untuk klaim, untuk cairkan klaimnya itu tanpa harus kamu pindah ke aku. Nah singkat cerita akhirnya karena dia tuh puas banget sama hasil servisku, dia bilang, oke tak referensikan ya ke temanku. Dari dia aku dapat referensi yang luar biasa banyak juga. Jadi buat aku pada saat aku bantuin orang nggak ada tujuan kayak apa caranya untuk ngurusin orang ini pun, orang itu juga bakal kerasa sendiri.
Kemudian ini yang tadi aku bilang, fake finding atau jual diri. Jadi ketemu sama orang tuh kenalan dulu ya kan, dinikmatin dulu prosesnya. Jadi jangan langsung kayak pengennya dan cepetan dan closing orang ini kayak gitu. Nikmatin dulu sambil jual diri. Jual diri itu jangan nganggap kalau misalnya kayak apa ya, kalau buat aku tuh begitu kayak kita cuma ngomong oke, ambil ya segini. Tapi bukan cuma sekedar kayak gitu. Jual diri itu kayak ngomong aku tuh bukan cuma sekedar jualan hari ini, tapi sampai jangka panjang pun kamu masih bisa percaya kalau aku tetap ada di Prudential. Karena kalau di sini sebenarnya semua orang jadi agent itu gampang, tapi orang yang bertahan di asuransi atau di tempat itu yang nggak banyak. Jadi gimana caranya kita bisa berbeda daripada agent-agent yang lain kayak gitu. Kemudian attitude. Jadi kalau misalnya kayak kerja cuma sekedar apa ya, salah satunya kalau aku mau bilang soal attitude itu, kita ngomong sama nasabah itu semua dibuka di awal. Kalau misalnya kayak kita cuma ngomong, oke, kamu nabung gini, nanti di tahun ke-20 keluar uangnya segini, jelasin tuh semuanya pada kayak gelambiar semua. Akhirnya nasabah nggak benar-benar ngerti produk yang dia beli dan akhirnya dia kecewa di kemudian hari. Karena tujuannya apa? Cuma sekedar kalau misalnya aku nawarin kamu ngomong, oh iya 20 tahun, tapi kayak nilai investasinya sebenarnya juga masih belum tentu masih segitu, karena kan kita masuk ke unit dan sebagainya. Karena takut kalau aku ngomong kayak gini nih, orang ini bakal tanya lebih banyak lagi. Cuma sekedar kayak gitu, dan akhirnya kamu menjerumuskan dirimu sendiri istilahnya untuk bikin orang lain itu kecewa sama asuransi. Akhirnya apa bedanya kita sama yang agent di luar sana kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk kita bilang ikut sama sistem. Karena percayalah, apapun yang kalian pelajari hari ini, teman-teman pelajari hari ini, itu bukan cuma sekedar kayak oke, selesai. Sebenarnya cerita dari leader-leader yang lain itu banyak banget, pengetahuannya itu banyak banget, ilmu-ilmu yang didapat dari mereka itu nggak cuma kayak sekedar itu doang. Karena sampai detik ini pun semua leader, bahkan Cerina tuh duitnya udah kayak apa ya kan, itu aja masih tetap belajar ya kan. Terus habis itu Pak Kanho masih ada apa namanya Pak Antoni, Wibi dan sebagainya, itu uangnya udah berapa banyak tapi masih tetap mau datang meeting dan acara-acara ya kan, apalagi yang nggak punya duit. Nah kemudian upgrade diri juga enggak bukan itu negatif ya. Jadi kalau misalnya kayak soal masalah upgrade diri, kita mau ngomong apa namanya kita activity tiap hari, tapi kita nggak pernah upgrade diri gimana tentang produk, gimana tentang pengetahuan di luar sana, kita juga ada yang upgrade juga percaya kayak gitu. Dan di sini kita ada 3 produk yang sebenarnya paling powerful banget di Prudential ya. Kita ada hospital, ada cover benefit, dan juga ada Linkem. 3 hal ini kalau aku bilang ini powerful banget punya Prudential. Jadi mau dibandingin sama asuransi manapun juga sebenarnya punyanya kita ini dari yang terbaik. Kalau sampai masih tetap nggak bisa dijual, sebenarnya yang salah siapa? Dijawab sendiri. Oke, kemudian selanjutnya untuk handling objection. Jadi ini kalau aku bilang namanya juga skill ya, karena sebenarnya handling objection ini macam-macam. Jadi maksudnya ketemu sama si orang A, ketemu sama si orang B, ketemu si orang C, sebenarnya ya kalau mau dirangkumi jadi satu, masalahnya sama apa enggak? Sebenarnya masalahnya sama. Yang satu bilang aku nggak suka asuransi, yang lain lagi bilang kayak asuransiku sudah banyak, yang lain lagi bilang aku nggak percaya sama asuransi karena habis ditipu sama investasi ya dan sebagainya. Sebenarnya ceritanya itu sama. Nah masalahnya cuma tinggal datang ke kantor aja untuk belajar. Jadi aku kalau misalnya nanti ada yang mau tanya boleh ya, misalnya ini aku cuma ngasih step-stepnya aja. Kalau misalnya kayak nanti ada yang mau tanya, Pak tolong dong maksudnya kalau misalnya kayak cerita kayak gini, kamu biasanya HO-nya kayak gimana? Aku coba untuk jawab kayak gitu. Dan ini menurutku yang paling powerful banget. Kita udah jualan ya kan, kita udah susah payah gimana caranya bikin orang itu sampai dekat sama kita, sampai istilahnya kalau ngomong itu kayak kita udah kayak keluarga sendiri sama nasabah ya kan. Setelah closing bilang raib. Nah kalau udah kayak gitu sebenarnya apa yang sudah dikerjain juga percuma kayak gitu. Jadi kalau buat aku service itu yang paling utama. Gimana caranya walaupun gak dapat uang pun kalian tetap mau bantu, walaupun gak dapat uang pun tetap masih mau service. Misalnya kan karena kita komisi juga berapa lama, bahkan ada juga loh nasabahku tuh yang cuma sekedar dipindah dalam sahabat tapi disuruh upgrade gak gelem. Tapi habis itu telepon terus pelapor terus tanya ini tanya itu tapi gak ngapa-ngapain, maksudnya gak apa. Ya udah, buat aku maksudnya gak berapa persen sih manusia aja kayak gitu loh. Ya kan?
Tapi kan lebih banyak juga, banyak banget nggak sih orang-orang yang kayak istilahnya begitu kayak tak bantu terus mereka jauh lebih happy. Itu juga banyak gitu loh. Jadi jangan kayak cuma sekedar oh manusia ini aja jadi aku nggak mau nganuin orang ini. Ya udah, orang itu bakal direbut sama manusia yang lebih normal. Oke. Selanjutnya referensi. Setelah service pasti orang itu biasanya kebanyakan ngasih referensi. Walaupun dia nggak ngasih referensi pun, ya itu katakanlah. Tapi dari sekian banyak orang yang beli service dan orang itu happy, kebanyakan orang itu pasti bisa ngasih referensi. Nah, kemarin ada yang sempat tanya sama aku, Val, gimana sih caranya minta referensi itu? Gimana sih caranya aku bisa dapat rantai selanjutnya? Aku pengalaman beberapa kali, nasabahku tuh malah kalau aku bilang kan aku sebenarnya kan nggak ada koneksi sama sekali. Aku mau mulai dari canvassing, aku mau mulai dari komunitas, itu start awalku dari situ. Dan gimana sampai saat ini aku bisa punya omset yang tadi Jerna bilang, itu